Di tengah malam, Kak Ida terbangun. Dia melihat Kak Iyung yang tidur di sebelahnya juga dalam keadaan terbangun dengan posisi duduk. Tatapan mata Kak Iyung itu lurus ke arah pintu kamar. Dan Kak Iyung hanya diam saat itu. Dan saat kemudian pandangan Kak Iyung berubah ke arah tirai kelambu. Dan kisah ini diceritakan oleh Kak Ida. Kita panggil aja kakak, karena kejadian di tahun 1960 saat Kak Ida berusia 7 tahun. Lokasi kisah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu di Kota Medan, tepatnya di Jalan Bambu. Suatu hari Kak Ida main ke rumah uaknya. Kita panggil aja uaknya, namanya Wak Nyut. Rumah Wak Nyut itu tidak jauh dari rumah Kak Ida. Jadi kalau Kak Ida itu di Bambu 5, Gang Bambu 5, Wak Nyut itu tinggalnya di Gang Bambu 3. Jadi beda beberapa gang lah dari tempat tinggalnya Kak Ida. Sebelumnya gue ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di channel gue. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Nah, setelah Kak Ida bermain di rumah Wak Nyut, dia pamit pulang. Nah, dia pamit tuh, "Wah, aku pulang dulu ya, Wak," katanya. Kemudian Wak Nyut bilang, "Ya, hati-hati kau di jalan." "Oh ya dah, nanti kan mau liburan sekolah nih, nginep lo kau di rumah aku. Udah lama kau tidak nginep di rumah aku," katanya. Nah, kemudian Kak Ida bilang, "Ya Wak, tapi aku bilang dulu lah sama Abah sama Ibu." "Ya, kau bilang sama Abah sama Ibu, nanti aku jemput." Nah, setelah itu pulanglah Kak Ida. Nah, sesampai di rumah, Kak Ida ketemu sama ibunya. Dia bilang lah bahwa dia itu diajak nginep di rumahnya Wak Nyut. Nah, ibunya mengizinkan untuk Kak Ida itu nginep di rumah Wak Nyut, dan dia bilang persiapin perlengkapan untuk nginep nanti, seperti baju, perlengkapan mandi, dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga Wak Nyut itu ada hubungan saudara dengan ibunya Kak Ida. Sampailah di hari hanya, di mana Wak Nyut datang ke rumah Kak Ida untuk jemput Kak Ida nginep di rumahnya. Nah, saat tiba di rumah Kak Ida, dia ketemu kan sama ibunya Kak Ida, ngobrol lah mereka. Kemudian ya banyak lah yang mereka obrolin. Sampai tiba waktunya untuk pulang. Nah, kemudian mereka pamit pulang dengan ibunya Kak Ida. Kebetulan waktu itu abahnya lagi kerja siang itu, jadi nggak ketemu lah tuh Wak Nyut dengan abahnya Kak Ida. Nah, setelah mereka pamit, pulanglah mereka ke rumahnya Wak Nyut. Nah, sampai di rumahnya Wak Nyut, rumah itu dibatasi oleh pagar tanaman hidup dan tidak memiliki pintu pagar. Halaman luas di rumah itu ada di sisi kanan rumah, di mana halaman luas itu Wak Nyut dia punya hewan peliharaan, yaitu ayam kampung dan soang, atau orang juga sebut itu angsa, yang suara itu swang swang kayak gitulah. Yang kadang-kadang kalau kita deket-deket suka nyosor dia tuh, makanya hati-hati kalau deket-deket sama soang. Nah, rumahnya Wak Nyut itu semi permanen, di mana tengahnya itu dinding, dan tengah lagi ke atas itu dari kayu dengan dicat warna hijau muda. Rumah itu memiliki jendela dengan 2 daun pintu yang terbuat dari kayu dan berteralis besi.
Nah, setibanya Wanyut di rumahnya, dia manggil anaknya, yaitu Iyung. Kita panggil juga nih Kak Iyung ya. Karena Kak Iyung ini usianya itu 5 tahun lebih tua dibandingin Kak Ida. Nah, pas dipanggil Iyung, datanglah tuh Iyung tuh keluar dari rumah kan. Kemudian Wanyut bilang, Yung, nih Ida nih nanti mau nginep di rumah kita. Nanti tidurnya sama kau. Kau ajaklah dia ke kamar kau, katanya. Oh ya mak, katanya. Nah, kemudian diajaklah tuh Kak Ida untuk ke kamarnya Kak Iyung, yang dimana nanti Kak Ida itu akan nginep dan tidurnya itu bersama Kak Iyung. Nah, pada saat masuk ke rumahnya Wanyut, itu posisi rumah itu dibagi dua, dibagi dua ruangan, di mana sisi kanan itu adalah kamar dan di sisi sebelah kiri itu adalah ruangan-ruangan. Jadi kalau pertama kali kita masuk, itu sisi paling kiri itu adalah ruang tamu, yang kanannya adalah kamar bagian depan, yaitu kamarnya Wanyut. Nah, pada saat lagi masuk lagi ke tengah, itu bagian tengah sebelah kiri itu adalah ruang makan. Dan sebelahnya lagi adalah kamarnya Kak Iyung. Jadi kamarnya Kak Iyung itu sejajar dan bersebelahan dengan kamarnya Wanyut. Nah, masuk lagi ke belakang, itu ada lagi kamar, agak kecil kamarnya. Dan paling belakang itu ada dapur. Oh ya, rumah ini juga memiliki kamar mandi yang terpisah, yang dimana saat itu mandinya masih menggunakan sumur, jadi harus nimba dulu kalau mau mandi. Nah, itulah posisi rumahnya Wanyut. Nah, pada saat Kak Ida dan Kak Iyung sampai di kamarnya Kak Iyung, nah, itu kamar itu, pintunya itu ada tirai hordennya. Jadi kalau mau masuk, buka dulu tirai hordennya, baru buka pintunya. Saat kita masuk, itu bagian posisi depan, itu adalah jendela. Di mana jendela dengan teralis besi yang memiliki 2 daun pintu yang terbuat dari kayu. Nah, itu kalau daun pintu itu kita buka, 2 daun pintu itu kita buka, itu harus dorong keluar. Dan kita bisa melihat suasana atau situasi halaman kanan rumah itu. Di mana situ ada ayamnya, ada soangnya. Jadi ternak-ternak pada berkeliaran di situlah. Itu situasinya kalau kita buka jendela dari kamar itu. Nah, di sebelah jendela itu ada meja rias. Dan di sebelahnya ada lemari pakaian. Posisi tempat tidur itu sejajar dengan pintu masuk. Dan itu merapat ke dinding. Nah, yang unik tempat tidurnya adalah tempat tidur itu dari elemennya itu besi semua. Jadi kalau terkadang kalau kita tidur situ suka bunyi tuh, nyiuk-nyiuk kayak gitu lah. Karena semuanya dari besi kan. Dan setiap sudut dari tempat tidur itu ada tiang. Tiang berdiri kurang lebih 1 meter lebih lah. Dan tiang setiap sudut itu untuk meletakkan kelambu. Jadi di rumah itu mereka tidur dengan menggunakan kelambu. Nah, itu adalah kondisi kamarnya Kak Iyung, yang dimana nanti Kak Ida akan nginep di situ. Nah, kemudian Kak Ida meletakkan bawaannya itu di dekat meja rias. Nah, kemudian mereka keluar dari kamar dan mereka melakukan aktivitas hari itu. Kadang mereka main, kemudian mereka bantu Wanyut untuk mempersiapkan makan malamnya. Nah, itulah kegiatan Kak Ida dan keluarganya Wanyut hari itu. Nah, di malam harinya, pada saat waktunya sudah mau tidur, itu Kak Ida dan Kak Iyung udah ada di dalam kamar. Situasi kamar kalau malam hari itu berbeda. Kenapa? Karena kamar itu memiliki penerangan yang tidak bisa menerangi semua sudut kamar, karena lampunya itu lampu bohlam yang warnanya kuning lah, dan itu pun cuma beberapa watt aja. Sehingga menghasilkan siluet-siluet terhadap barang-barang yang ada di kamar itu, terutama
tempat tidur dengan kelambunya itu siluetnya itu mantul banget tuh di dinding kamar itu. Nah, kalau kemudian kan Kak Ida itu kan tidurnya itu kan dia di sisi dekat dinding. Sedangkan Kak Iyung itu di sisi yang dekat tirai kelambu. Jadi kelambu itu ada tirai di mana kalau itu bisa dibuka tuh, tirai itu kanan kiri kan. Dengan dua tangan tuh bisa terbuka tuh tirai kelambu itu. Nah, itulah suasana atau situasi kamar Kak Ida malam itu. Dan kalau Kak Ida berada di dalam kelambu, itu dia tidak bisa melihat situasi di luar kelambu secara jelas. Kenapa? Karena jaring kelambu itu sangat rapat. Jadi kalau posisi di dalam kelambu itu kalau melihat situasi di luar itu seperti kayak bayangan aja. Ditambah lagi kan penerangannya kan nggak memadai. Jadi kalau ada orang pun masuk ke kamar itu terlihat seperti bayangan. Dan sampai orang itu berdiri di tirai kelambu tempat tidur mereka, yaitu udah pasti dalam bentuk bayangan gede. Kenapa? Karena orang tersebut membelakangi lampu di kamar itu. Jadi kayak backlight kayak gitu. Udah tambah nggak jelas lah. Jadi hanya bayangan hitam aja lah kalau terlihat dari posisi di dalam kelambu. Nah, pada saat kita tidur, itu pandangan kita itu bisa lurus ke arah pintu masuk. Nah, itulah situasi malam itu. Di tengah malam, Kak Ida terbangun. Dia terbangun karena dengar suara soang. Soang itu bunyi gitu kan. Atau angsa yang tadi tuh. Soang, soang kayak gitu kan. Tapi pada saat dia terbangun, Kak Ida itu masih setengah tidur. Jadi dia masih belum melek banget lah. Nah, dalam keadaan terbangun setengah tidur itulah Kak Ida mendengar Kak Iyung sedang ngobrol atau sedang bicara. Tapi waktu itu Kak Ida nggak tahu Kak Iyung itu bicara dengan siapa. Karena kan dia masih setengah tidur tuh. Masih belum melek banget gitu. Dia hanya mendengar aja di dalam posisi tidur. Saat itu, di tengah malam itu, Kak Ida berpikir Kak Iyung itu sedang ngobrol atau bicara sama Wak Nyut. Karena dia berpikir mungkin Wak Nyut itu lagi lihat kondisi mereka malam itu. Atau lagi ngecek lah, mereka udah tidur atau belum. Itu pemikiran Kak Ida di tengah malam itu. Kemudian dia tidur lagi. Nah, besok paginya kan bangun tuh seperti biasa melakukan aktivitas hariannya, yaitu kadang-kadang bermain, kemudian ada aktivitas dengan Wak Nyut dan Kak Iyung. Nah, itulah aktivitas seharian Kak Ida. Nah, di malam harinya seperti biasalah, itu udah siap-siap tidur lagi kan ya. Mereka tidur. Dan di tengah malam Kak Ida terbangun. Dan saat itu dia terbangun dalam keadaan terjaga. Kenapa dia bisa dalam keadaan terjaga? Karena dia mendengar suara soang itu berbunyi. Angsa tadi itu bunyi gitu. Soang, soang kayak gitu kan. Dia bilang, nih berisik banget nih soang katanya. Bunyi. Dan kemudian di malam itu entah kenapa itu sangat sunyi sekali. Dimana suara jangkrik pun tidak berbunyi di malam itu. Jadi suara soang itu yang membuat Kak Ida terjaga dari tidurnya. Nah, pada saat Kak Ida itu terjaga dari tidurnya, dia melihat Kak Iyung yang tidur di sebelahnya itu juga dalam keadaan terjaga, tapi dalam posisi duduk. Dan Kak Iyung itu diam dengan tatapan lurus ke arah pintu kamar. Kak Ida melihat Kak Iyung seperti itu, dia bingung. Kak Iyung itu melihat apa? Jadi kalau dilihat lurus, itu ke arah pintu kamar. Tetapi kalau kita di dalam kelambu, itu kita tidak bisa melihat jelas ada apa di luar kelambu. Hanya bayangan aja. Jadi pada saat Kak Ida
mengikuti pandangannya Kak Iyung lurus ke arah pintu kamar, itu Kak Ida tidak melihat apa-apa, tidak melihat bayangan sama sekali. Jadi tidak ada orang yang masuk ke kamar itu. Nah, setelah itu Kak Ida melihat yang tadi pandangannya Kak Iyung lurus ke arah pintu kamar, itu pandangannya berubah ke arah kiri, yaitu ke arah tirai kelambu. Melihat pandangannya Kak Iyung berubah ke arah kiri, Kak Ida juga ngikutin tuh pandangannya ke arah kiri. Dia masih bingung, Kak Iyung ini ngeliat apa kayak gitu. Karena tidak ada apa-apa, gak ada bayangan, gak ada apa-apa lah, dan gak ada orang masuk lah. Dia bingung ngeliat apa sih nih Kak Iyung ini. Tadi ngeliat dia lurus ke arah pintu masuk, sekarang dia ngeliat ke kiri, ke arah tirai kelambu. Dalam keadaan bingungnya itu, Kak Ida pengen bertanya sama Kak Iyung. Tetapi tiba-tiba tirai kelambu itu terbuka. Terbuka kanan kiri. Jadi seperti ada orang yang membuka dengan kedua tangannya. Dan yang membuat Kak Ida bingung adalah tidak ada siapa-siapa di depan tirai. Tidak ada siapa-siapa, kosong. Di mana Kak Ida bisa melihat kondisi di luar kelambu itu dengan sinar yang memadai. Dan itu tidak ada siapa-siapa. Dalam keadaan bingungnya itu, Kak Ida hanya bisa melihat ke arah tirai kelambu itu. Dan pada saat dalam keadaan bingung itulah Kak Iyung bicara. Sudah ya, jangan ganggu kami. Kami mau tidur. Kau pergi sana. Itulah kata-kata yang diingat Kak Ida malam itu, di tengah malam itu. Karena banyak bingungnya dan banyak takutnya Kak Ida saat itu. Dia hanya mendengar kata-kata seperti itulah. Sebenarnya dari kata-kata lain, tapi saat itu dia masih ingat hanya kata-kata itulah. Jadi Kak Iyung itu seperti berbicara dengan sosok lah atau orang lah yang di depan kelambu itu. Dia bilang, tolong jangan ganggu kami. Kami mau tidur. Kau pergi sana. Nah, itulah kata-kata yang diingat oleh Kak Ida malam itu. Setelah Kak Iyung bicara seperti itu, tirai kelambu tadi yang terbuka itu tiba-tiba tertutup, seperti dilepaskan oleh tangan itu. Kalau misalnya tangan megang ini kemudian dilepaskan, set, langsung tertutup. Kak Ida yang udah mulai ketakutan dan bingung, dia hanya bisa menatap ke arah tirai kelambu yang sudah tertutup itu. Kak Iyung yang melihat Kak Ida masih bengong dan masih, ya hanya bengong aja yang dilihat Kak Ida itu saat itu. Kak Iyung hanya bilang ini, udah dah, sudah pergi dia, nggak apa-apa, nggak ganggu dia, kau tidur aja. Nah kemudian setelah Kak Iyung ngomong gitu, Kak Iyung tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi dengan santainya Kak Iyung tidur, udah, dia meremin matanya, udah, dia tidur. Sedangkan Kak Ida yang saat itu dia dalam keadaan bingung, dia nggak mengerti ada apa itu dan apa yang telah terjadi. Dia hanya bisa berusaha untuk memeramkan matanya. Dia hanya berusaha untuk merem. Dan itu sangat susah untuk dia tidur. Sampai akhirnya dia udah lelah. Dan Kak Ida tidur dalam keadaan bingung dan ketakutannya. Dan itulah kejadian di tengah malam saat itu. Di pagi harinya, pada saat
semua pada ngumpul di ruang makan, yang dimana ada Wak Nyut, ada Kak Iyung, ada suaminya Wak Nyut, dan Kak Ida juga ada di situ lah. Nah, di situ waktu itu kan Wak Nyut lagi mempersiapkan sarapannya lah tuh. Lagi taruh sarapan tuh di meja. Kak Iyung juga bantu lah Wak Nyut. Dan Kak Ida waktu itu udah duduk di meja makan. Dia bertanya, bukan bertanya, sebenarnya menyampaikan gitu. Dia cerita ke Wak Nyut. Dia bilang, "Wak, tadi malam Wak, aku bingung karena itu kelambu, tirai kelambu kami itu ada yang buka. Pas aku lihat Wak, itu tidak ada siapa-siapa, kosong Wak. Aku nggak tahu siapa yang buka tirai kelambu itu. Karena pada saat tirai kelambu itu terbuka, aku nggak ngelihat siapa-siapa di depan tirai kelambu. Aku tengok itu, siapa yang buka tirai kelambu ini? Nggak ada siapa-siapa di depan tirai kelambu itu. Tapi tirai kelambunya terbuka Wak. Sampai Kak Iyung itu ngomong dengan seseorang atau sosok lah, atau siapalah, aku pun nggak tahu lah tuh Kak Iyung ngomong sama siapa, karena aku nggak ngeliat siapa-siapa Wak malam itu. Kak Iyung ngomong tuh ke arah tirai kelambu itu, dia bilang, "Sudah, jangan ganggu kami. Kami mau tidur. Kau pergi sana." Aku inget tuh kata-kata itu tuh yang Kak Iyung omong tuh ke arah tirai kelambu yang sedang terbuka itu Wak. Itu tirai kelambu yang tadi kebuka yang kanan kiri itu Wak, itu tertutup. Aku bingung, yang buka aja aku nggak lihat siapa, dan kemudian tertutup sendiri. Nah itu Wak, aku lihat kayak gitu. Kak Iyung udah kejadian itu dia tenang kali Wak. Dia udah tidur lah dia tuh, kayak nggak kejadian apa-apa. Sedangkan aku Wak, nggak bisa tidur aku malam itu Wak. Teringat kali aku sampai kejadian itu, siapa yang buka tirai kelambu itu. Udah aku nggak tahu siapa yang buka, entah kenapa ketutup pula lagi dengan sendirinya. Itu Wak malam itu. Nah, Wak Nyut yang dengar cerita dari Kak Ida, dia itu dengerin cerita itu sambil dia menyiapkan sarapan pagi itu. Jadi dia tidak melihat langsung saat Kak Ida bercerita. Dia seperti mendengar aja, kemudian dia nyiapin lah, ngambil bawa naruh makanan di meja lah, kemudian dia ngambil sesuatu. Sampai Kak Ida itu selesai bercerita, baru ditengoknya lah, baru dilihatnya lah Kak Ida. Kemudian dia bicara, "Oh itu dah, biasa dia itu, memang terkadang kalau malam suka dia datang ke kamar-kamar kami. Ya itulah kerja dia. Pada saat dia datang, dibukalah kelambu kami. Entah apa yang dia mau dengan dibukanya kelambu kami. Mungkin dia mau nengok kami kali. Atau lagi ya lihat-lihat aja lah. Nah terkadang kami harus ngomong itu. Kalau kami nggak ngomong, itu terbuka aja tuh kelambu kami itu. Ya kamu bilang lah, kau pergi sana. Kami mau istirahat, kamu tidur dulu. Kau pergi sana." Ya itu kalau kita udah ngomong, dia udah pergi lah dia tuh sambil ya kayak kayak ketutup gitulah itu tirai kelambunya. Nah itu. Dia itu ini dah, apa namanya? Kayak anak kecil gitulah. Cantik dia, mancung hidungnya itu. Bibirnya tipis. Nah, kemudian rambutnya itu ikal. Dia itu pakai rok itu terus sampai ke bawah ke kakinya. Baik dia, nggak ganggu dia, nggak apa-apa dia. Nah, sejak kami pindah ke sini, dia itu udah ada. Jadi ya udah biasalah kami sama dia. Nah itulah, ya kami bilang ya mungkin yang jaga-jaga rumah inilah, yang sebelum kami pun mungkin dia ada dia di sini.
Nah, itulah cerita Wanyut ke Kak Ida mengenai siapa sosok ini, apa yang dia lakukan. Kalau untuk kenapa dia ada di rumah itu, Wanyut pun nggak tahu, karena sejak Wanyut pindah ke rumah ini, itu dia udah ada. Dan Wanyut juga nggak mau tahu kenapa dia ada di rumah ini. Jadi ya Wanyut ya udahlah, jalanin aja lah. Nah kemudian kan besok-besoknya kan Kak Ida masih lah tuh nginap di rumah Wanyut. Tapi pas dia malam itu, dia tidurnya itu udah nggak kebangun lagi di tengah malam. Karena apa? Karena mungkin karena capek kali dengan kegiatan sehari-hari. Jadi dia tidur itu udah langsung tidur bablas sampai bangun pagi. Dan itu terjadi sampai liburan Kak Ida selesai. Jadi dia hanya ngalamin di malam itu aja. Karena di malam-malam selanjutnya Kak Ida itu tidak pernah lagi terbangun di tengah malam. Setelah liburannya Kak Ida selesai dan dia pulang dari rumah Wanyut, setelah itu Kak Ida tidak pernah lagi nginep di rumah Wanyut. Dan berapa tahun kemudian Wanyut dan keluarganya pindah dari rumah itu. Dan sejak itu Kak Ida tidak pernah tahu lagi mengenai sosok atau anak kecil atau none lah yang cantik dengan hidung yang mancung, dengan bibirnya tipis, dengan rambut ikalnya yang keriting ikal ke bawah itu, yang ada di rumah itu. Nah itulah cerita dari Kak Ida mengenai pengalamannya, yang dimana saat dia nginap di rumah uaknya dan dia mengalami kejadian dan dia melihat kejadian itu, tetapi Kak Ida tidak bisa menjelaskan kenapa kejadian itu bisa terjadi. Nah itulah cerita dari Kak Ida. Gue mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang salah atau kata-kata gue yang kurang berkenan. Sekali lagi gue mohon maaf dan terima kasih.